nama saya Wanamla dari PTI 2A. Di sini saya akan menjelaskan tentang perakitan komputer PC menggunakan IT Essential Virtual Desktop. Nah, langsung saja di sini kita akan memasuki yang namanya power supply. Apa sih power supply itu? Power supply adalah komponen yang menyediakan daya listrik ke semua komponen komputer. Ini mengubah arus listrik dari sumber daya listrik menjadi bentuk yang sesuai untuk digunakan oleh komputer. Nah, terlebih dahulu kita sesuaikan power supply-nya, kemudian kita pasangkan, terus kita kaitkan dengan power supply squares yang seperti baut itu ya. Kemudian selesai di power supply, ada yang namanya motherboard. Apa sih motherboard itu? Motherboard adalah papan sirkuit utama, tempat semua komponen komputer terhubung. Ini menyediakan jalur komunikasi antara semua komponen dan mengatur aliran data di dalam komputer. Nah, di dalam motherboard tersebut, kita juga memiliki yang namanya RAM. Apa sih RAM itu? RAM adalah Random Access Memory. Memori adalah jenis memori komputer yang digunakan untuk menyimpan data yang sedang digunakan oleh komputer. Dan di mana? Di dalam motherboard ini, RAM memiliki dua RAM, yaitu RAM 1 dan RAM 2. RAM 1 dan RAM 2 merujuk pada dua modul RAM yang dapat dipasang pada motherboard untuk meningkatkan kapasitas memori komputer. Nah, kita pasangkan dulu RAM 1, kemudian sesuaikan. Setelah sesuaikan, kita kait. Apa sih CPU itu? CPU adalah Central Processing Unit. Central Processing Unit adalah otak komputer yang bertanggung jawab untuk menjalankan instruksi dan melakukan perhitungan. Ini adalah komponen yang paling penting dalam komputer. Nah, kita pasangkan CPU-nya, kemudian kita kaitkan penutupnya dan penjepitnya. Setelah CPU, ada yang namanya thermal conform. Apa sih itu thermal conform? Thermal conform adalah bahan yang digunakan antara CPU dan heatsink untuk mengoptimalkan transfer panas, membantu mendinginkan CPU dengan menghilangkan udara yang terperangkap di antara keduanya. Nah, setelah kita gunakan thermal conformnya, kemudian kita memasuki yang namanya heatsink. Apa sih heatsink itu? Heatsink adalah perangkat pendingin yang terpasang pada CPU. Ini berfungsi untuk menyerap panas yang dihasilkan oleh CPU dan mengeluarkan ke udara sekitar untuk mendinginkan CPU. Nah, heatsink ini juga termasuk sama dengan seperti CPU yang sama-sama fungsinya untuk mendinginkan komputer. Nah, kita pasangkan terlebih dahulu heatsinknya. Kemudian kita klik penutupnya. Kemudian kita akan memasangkan bautnya. Nah, sebelum pemasangan bautnya ini, kita akan menginstal motherboardnya dulu terlebih dahulu. Kemudian ada yang namanya pemasangan motherboard. Di sini kita akan memasangkan motherboardnya secara terperinci. Setelah itu selesai, kita akan memasuki yang namanya apa sih itu daftar CRUD. Memiliki yang namanya NIC. NIC artinya Network Interface Card. NIC ini adalah kartu yang memungkinkan komputer terhubung ke jaringan. Ini memungkinkan komputer untuk mengirim data melalui koneksi jaringan. Nah, terlebih dahulu kita pasangkan, kemudian kita memasuki yang namanya wireless NIC. Nah, wireless NIC ini adalah kartu jaringan nirkabel yang memungkinkan komputer terhubung ke jaringan tanpa menggunakan kabel. Nah, kita namanya video adapter. Nah, video adapter adalah kartu yang mengontrol tampilan grafis pada layar komputer. Ini mengubah sinyal dari komputer menjadi gambar yang dapat ditampilkan di monitor. Nah, kita pasangkan terlebih dahulu. Kemudian kita kunci dengan baut. Oke, setelah selesai kita pencet OK, kemudian kita masukin namanya internal drivers. Nah, di sini internal drivers ini memiliki tempat, yaitu untuk tempat hard disk. Apa sih hard disk driver HDD? Hard disk adalah perangkat yang penyimpanan utama dalam komputer. Ini digunakan untuk menyimpan data jangka panjang seperti sistem operasi, program, dan file pengguna. Nah, di sini kita akan menyesuaikan memasangnya, tapi kita terlebih dahulu akan memasangnya. Sesuaikan. Setelah selesai dipasangkan, kita akan menguncinya dengan baut agar tidak terlepas. Nah, kemudian kita ada namanya optical driver. Optical driver adalah perangkat yang digunakan untuk membaca dan menulis data pada media optik seperti CD, DVD, atau Blu-ray. Nah, kita pasangkan terlebih dahulu. Nah, setelah tadi kita akan masukin namanya drivers in internal BIOS. Di driver internal BIOS juga memiliki yang namanya optical driver. Nah, apa sih optical driver itu? Optical driver adalah perangkat yang digunakan untuk membaca dan menulis data pada optik seperti CD, DVD, atau Blu-ray. Nah, terlebih dahulu kita pasangkan, kita sesuaikan, lalu kita kunci dengan baut. Kemudian ada yang namanya floppy drive. Nah, floppy drive adalah perangkat yang digunakan untuk membaca dan menulis data pada disket. Nah,
Yang kedua yaitu ada FATA kabel. FATA kabel adalah kabel yang digunakan untuk menghubungkan perangkat dari seperti HDD optical drive atau floppy drive ke motherboard menggunakan antarmuka FATA. Dan kemudian ada yang namanya SATA kabel. SATA kabel adalah kabel yang digunakan untuk menghubungkan perangkat seperti HDD atau optical drive ke motherboard menggunakan antarmuka SATA. Kemudian case panelless. Case panelless adalah panel yang membentuk bagian luar casing komputer ini, melindungi komponen internal komputer dan memberikan akses ke konektor eksternal seperti USB atau audio. Kemudian wireless antenna. Wireless antenna adalah perangkat yang digunakan untuk mengirim dan menerima sinyal nirkabel antara komputer dan jaringan nirkabel. Power card. Power card adalah kabel yang digunakan untuk menghubungkan power supply komputer ke sumber listrik. Semoga penjelasan singkat ini membantu. Terima kasih.